Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amal ba'd. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di channel Literasi Kitab Kuning. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang nama dan sifat-sifat Al-Quran. Pada kajian kitab Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis qudsi. Yang di sini hadis qudsi dijelaskan oleh penulis kitab bahwa al-hadis qudsi fil istilah wa ma yudhifuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala wa rasulur rawi li kalamillahi bi lafzin min indihi. Jadi yang dinamakan hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan atau sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi atau Rasulullah SAW adalah periwayat dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rawahu ahadun rawahu an Rasulillahi musnadan ila Allah azza wa jalla fa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Maka ketika ada seorang perawi meriwayatkan hadis qudsi ini, beliau beriwayat menyandarkan pada Nabi dari apa yang diriwayatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya periwayat mengatakan fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla atau yaqulu qala Rasulullah SAW qala Allah taala atau yaqulu Allah taala. Jadi periwayat itu menyandarkan pada Nabi, biasanya dia mengatakan fima yarwihi dari apa yang diriwayatkan an Rabbih dari Tuhannya Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan redaksi qala Allah taala, atau menggunakan redaksi lagi yaqulullahu ta'ala. Contoh yang pertama misalkan dengan redaksi fima yarwihi an Rabbih, ini dicontohkan dari riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Jadi Abu Hurairah mengatakan fima dari sesuatu yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya. Apa isinya? Yatullah mala'ama yuhiduha nafaqatun sahaul lail wan nahar. Ini contoh dengan riwayat yang menggunakan redaksi fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Contoh yang kedua, wa mithalu tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Contoh yang kedua masih dari Abi Hurairah, dia mengatakan bahwasannya sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman atau Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni fa in dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Jadi contoh yang kedua ini Abu Hurairah menyadarkan kepada Nabi atas apa yang Nabi terima dari perkataan Allah dengan menggunakan redaksi yaqulullahu ta'ala. Itu adalah sebagian dari contoh dan pengertian hadis qudsi menurut kitab Mawaridul Bayan. Di penjelasan yang lain atau di kitab yang lain, hadis qudsi itu juga disebut dengan hadis ilahi atau hadis robbani. Mengapa demikian disebut hadis qudsi? Karena itu disandarkan kepada Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Mengapa disebut dengan hadis ilahi? Karena disandarkan kepada Allah sebagai Tuhan. Mengapa disebut dengan hadis robbani? Karena sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang menuhani alam semesta dan alam raya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Di kitab Mawaridul Bayan ini dijelaskan bahwasannya perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, innal Qur'anal karima kalamullahi auha bihi ila rasulillahi bilafzihi
wa tahadda bihi al-araba wa ajazu an ayatu bi suratin min mithlihi wa huwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Jadi Al-Quran itu perbedaannya dengan hadis qudsi, yang pertama adalah Al-Quran adalah perkataan Allah atau firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul dengan lafadznya, dengan tujuan untuk menantang orang Arab, sehingga orang Arab itu lemah untuk mendatangkan satu surat yang sepadan dengannya. Yang dalam hal ini adalah Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Sedang hadis qudsi itu bukan untuk ditujukan menantang atau sebuah mukjizat. Yang kedua, innal Qur'an al-karima la yunsabu illa ilallah ta'ala fa yuqalu qala Allah ta'ala. Sedangkan Al-Qur'an itu tidak disandarkan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia disebut firman Allah. Sedang hadis qudsi itu qad yurwa mudhafan ila Allah wa qad yurwa mudhafan ila Rasulullah SAW. Sedangkan hadis qudsi itu disandarkan terkadang pada Nabi, terkadang pada Allah. Maksudnya redaksinya dari Nabi, makna pesannya dari Allah. Yang ketiga, innal Qur'anal karima jami'ahu mangkurun bitawaturi fa huwa qad yuthbut. Sedangkan yang ketiga, Al-Quran itu semuanya adalah disampaikan dengan dipindahkan dengan tawatir, yaitu qad yuthbut. Sedangkan al-hadisul qudsi aktsaruha akhbaru ahadin. Sedangkan hadis qudsi itu kebanyakan adalah berita-berita atau khabar yang ahad, yang dhaniyus subut, ya, yang masih praduga. Kadang hadis qudsi itu sahih, kadang hasan, dan kadang dhaif. Yang keempat, innal Qur'an al-karima min indillahi lafdhan wa ma'nan fa huwa wahyun bil lafdhi wal makna. Yang keempat ini bahwasanya Al-Quran itu dari Allah secara lafaz dan makna. Dia merupakan wahyu dengan lafaz dan makna. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu perbedaannya. Yang keempat, yang kelima, innal Qur'anal karima muta'abbatun bi tilawati wa huwa alladhi tata'ayyanul qira'atu bihi fis shalah. Ya, kalau Al-Qur'an itu mendapatkan pahala ketika dibaca, ya, dan dia boleh dibaca di dalam sholat. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Hadis qudsi la yujzi fi sholati wa yutibullahu ala qiraatihi thawaban aman. Kalau hadis qudsi itu merupakan sesuatu yang tidak cukup, tidak boleh dibaca di dalam sholat, ya. Ketika Allah memberi pahala, maka pahalanya ini adalah pahala yang menyeluruh, bukan seperti Al-Quran ketika membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Itu penjelasan tentang hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.